Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ade Dwi Aprilia. Saya mahasiswa semester 4 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dengan tema materi anti-dumping. Saya akan menjelaskan pertama yaitu latar belakang, kedua yaitu pengertian, ketiga yaitu jenis-jenis dari anti-dumping tersebut, keempat batas harga dumping, kelima unsur-unsur dari margin of dumping, keenam aturan hukum mengenai anti-dumping, ketujuh yaitu contoh kasus. Oke teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari dumping. Latar belakang dari dumping sendiri adalah adanya praktik perdagangan yang tidak adil yang menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Praktik dumping jelas merugikan dan termasuk pelanggaran dalam perdagangan internasional. Anti-dumping sebagai pilihan kebijakan yang menyoroti praktik dumping di negara-negara anggota. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengertian dumping. Pengertian dumping sendiri adalah suatu keadaan di mana barang-barang yang diekspor oleh suatu negara ke negara lain dengan harga lebih rendah dan harga jual di dalam negerinya sendiri atau nilai normal dari barang tersebut yang akan mematikan barang sejenis di negaranya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dumping. Dumping sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu dumping yang bersifat rampasan atau disebut predatory dumping. Adalah apabila suatu perusahaan melakukan diskriminasi dan menguntungkan pembeli untuk sementara waktu dengan tujuan untuk menghilangkan pesaing, maka harga dinaikkan kembali. Yang kedua, yaitu dumping yang dilakukan terus-menerus atau disebut persistent dumping. Adalah dumping yang pada dasarnya hanya akan menguntungkan konsumen negara pengimpor karena hanya bersaing dengan produk impor lain. Yang keempat, yaitu batas harga dumping. Batas harga dumping adalah perhitungan margin of dumping dihitung dari selisih harga normal dengan harga less than fair value atau LTVF. Yang kelima yaitu unsur-unsur margin of dumping. Yang pertama yaitu selisih antara harga normal dan harga LTVF di pasar domestik negara dengan tujuan ekspor. Yang kedua, selisih antara harga normal dan harga LTVF di pasar negara ketiga jika tidak terdapat harga dalam negeri domestik. Yang keenam yaitu aturan hukum mengenai anti-dumping. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang ketujuh yaitu contoh kasus dari anti-dumping. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memutuskan untuk memenangkan Indonesia atas gugatan terhadap kebijakan bea masuk anti-dumping yang diberlakukan Australia terhadap produk kertas ukuran A4 asal Indonesia. Pemerintah Indonesia pun meminta pemerintah Australia untuk tidak melakukan banding agar tidak mengganggu hubungan kerjasama dagang antara kedua negara. Di sela-sela pertemuan yang membahas percepatan kesepakatan RCEP, pemerintah Indonesia bertemu dengan pemerintah Australia untuk membahas hasil keputusan WTO yang memenangkan Indonesia pada kasus anti-dumping produk kertas A4. Dalam pertemuan ini, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita berharap agar pemerintah Australia tidak melanjutkan kasus ini ke tahap banding, sebab jika hal ini dilakukan, dikhawatirkan akan mengganggu kerjasama kedua negara yang telah dijalin selama ini. Sebelumnya pada April 2017, pemerintah Australia menetapkan kebijakan bea masuk anti-dumping hingga 33% pada produk kertas A4 dari Indonesia. Akibatnya ekspor kertas A4 ke Australia pada tahun 2017 turun 42,56% atau turun dari 34,34 juta dolar di tahun 2016 menjadi 19,72 juta dolar di tahun 2017. Mengajak mereka untuk tidak banding. Banding itu akan menghabiskan energi, dan kalau ada banding, maka dalam proses itu menyulitkan. Yaitu teman-teman, review materi anti-dumping dari saya, Ade Dwi Aprilia. Sekian, bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.